kalian lihat di judul, aku bakalan bikin lagi konten education tentang media pembelajaran khusus anak kelas 2 SD. Nah, yang dimana aku itu mengamati kehidupan sehari-hari anak-anak kelas 2 SD, yaitu adik aku sendiri. Itu ketika dia disuruh lihat jam dan ibu aku tuh menanyakan sekarang jam berapa atau pukul berapa gitu, dia bilangnya 1:02 karena jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 2, padahal itu jam 1:10 ya. Dan berangkat dari situ aku berpikir untuk membuat media pembelajaran yang memang bisa mengajarkan anak-anak itu, oh bacanya tuh yang benar begini ya, bukan begini gitu. Jadi kenapa aku mengambil media pembelajaran ini seperti yang sudah kupaparkan tadi sebelumnya. Dan sebelum ke videonya, aku harap kalian baik-baik aja di sana karena kasus corona ini semakin meningkat ya. Jadi kita nggak tahu offline-nya kapan. Yang jelas sekarang tuh online terus dan kita harus tetap semangat walaupun online terus. Nah, aku mau buat suatu media pembelajaran yaitu tentang waktu. Aku mau sedikit nih ngasih quotes dari Harvey Mackay, yaitu waktu itu gratis tapi sangat berharga. Anda tidak dapat memiliki tapi dapat memanfaatkannya. Bener banget. Anda tidak dapat menyimpan tapi dapat menghabiskannya. Sekali kehilangan, Anda tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Itu adalah waktu, karena waktu itu berharga ya. Misal kita nih mau ada wawancara besok jam 10, tapi kita lupa. Dan yang terjadi apa? Kita nggak wawancara, kita nggak dapet job, kita nggak dapet kerja. Nah, maka dari itu benar-benar time is gold. Waktu itu emas, waktu itu berharga banget. Makanya aku berpikir untuk ya udah deh, aku ambil media pembelajaran tentang waktu aja, karena anak sedari kecil itu emang harus dikasih tahu bagaimana cara membaca pukul atau jam yang benar itu bagaimana. Oke, sebelum kita ke video pembuatannya, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu, oh jadi kita kalau membuat media pembelajaran bisa berangkat dari kehidupan sehari-hari juga ya, seperti itu. Oke guys, lanjut ke videonya. Hai guys. Nah, untuk tujuan dan manfaat dari media pembelajaran ini, yaitu tujuannya agar siswa dapat membaca jam dengan benar, membaca pukulnya dengan benar, seperti itu. Lalu manfaatnya di sini agar anak-anak itu ketika ditanya seseorang sekarang jam berapa, itu bisa menjawabnya tuh dengan benar dan mereka jawabnya dengan pede, tentunya semangat. Sebuah kasus video sih sebenarnya, itu mengenai anak dan ibu, di mana ibu ini meminta tolong kepada anaknya untuk melihat sekarang tuh jam berapa sih nak, karena ibu tuh punya rapat sekitar jam segini, seperti itu. Nah, si anak ini bilangnya itu salah gitu guys, membaca jamnya itu salah. Nah, kalian penasaran kan bagaimana sih kasus video yang aku maksud? Kita langsung aja ke Aisyah. Iya Ma, sekarang jam berapa nak? Aisyah, jam berapa sekarang? Ibu soalnya nanti tuh ada rapat jam 11.25. Jam 11:05 Ma. Oh berarti masih ada waktu 20 menit nih. Masih lama, nanti aja. Makasih ya sayang. Sama-sama Ma. Aisyah. Iya Ma. Kamu kok di sana sih Nak? Nak, kamu tadi katanya bilang 11:05. Kan bener
jam 11:05. Itu tuh udah jam 11:25 sayang. Sedangkan mama itu harus berangkat ke rapat tuh 11:25 dan mama sekarang belum apa-apa. Belum mandi, belum ganti baju, belum make upan dan yang lain sebagainya. Aduh, berarti salah ya. Mama telat deh. Nanti kamu besok harus mulai bisa belajar membaca waktu ya, agar kamu gak ada miskonsepsi di sini. Oke? Iya mah, aku janji aku akan belajar tentang membaca waktu yang benar. Sabar. Oh iya, ini kerudung kamu. Kasih mah. Mama mau mandi. Bagaimana ya biar aku tuh bisa membaca waktu dengan benar, biar gak diomelin mama terus. Berarti aku harus les atau harus lihat video pembelajaran di YouTube nih mengenai bagaimana cara membaca waktu dengan benar. Nanti takutnya mama marah kayak tadi. Nah guys, kalian udah lihat kan kasus videonya seperti yang sebelumnya. Nah, dimana si ibu ini tuh mau merasa marah, gak bisa seperti itu karena emang anaknya itu belum bisa membaca pukul dengan benar seperti itu. Jadi menurut aku emang waktu itu berharga banget ya. Kita bisa baca waktu, bisa baca jam, pukul, itu berharga banget. Nah, dari situ juga aku berinisiatif untuk membuat sebuah jam dinding tapi dari bahan bekas. Mungkin modalnya tuh hampir 10.000, tapi kita tuh cuman beli yang barang kita nggak punya. Nanti akan aku jelaskan lebih detail lagi di bagian alat dan bahan. Oke, check it out. Hai guys, welcome back. Sekarang kita menuju part atau bagian yang biasanya dinanti-nanti. Untuk membuat sebuah media pembelajaran, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, di sini ada 2 buah piring plastik seperti ini yang gunanya nanti bagian pertama dibuat untuk jam dan bagian kedua itu dibuat untuk menjelaskan tentang menit. Kemudian di sini ada double tip, lalu ada sedikit aksesoris. Nanti kita akan gunting kecil-kecil menurut pola hewan-hewan di sini. Lalu ada pin nanti untuk poros bagian tengah-tengah jam dindingnya. Lalu ada gunting, kemudian ada perlengkapan cat. Di sini ada cat air, ada tempat untuk menaruh catnya dan ada kuas. Lalu ada juga ini nih, kertas asturo yang memiliki 3 warna sekaligus. Dan ini keseluruhan. Oke, kalau udah tahu alat dan bahannya, gimana sih cara buatnya? Langsung aja ke video ini. Halo guys, langkah pertama yaitu menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu kita akan menggunting aksesoris untuk jam dindingnya. Dan jadi seperti ini, kita gunting mengikuti pola bentuk si kepala-kepala hewan yang lucu ini. Ada burung hantu, ada panda, ada kata, beruang, ayam, kelinci, dan teman-temannya. Lucu-lucu kan ya? Lanjut kita ke step atau langkah ketiga, yaitu pengecatan piring agar semakin menarik dengan menggunakan cat media. Ini cat air media ya. Dan voila, ini proses pengecatannya. Dan aku di sini nyatu-nyatuin warna, nyampur-nyampurin gitu, dan jadi kayak abstrak gitu loh guys. Nah ini prosesnya, aku di sini jelasin kalau nyatu-nyatuin warna, terus ditempel-tempelin gitu aja, dicat-catin di piring gitu aja. Oke guys, sambil nunggu
catnya ini kering, yang cat untuk lapisan belakangnya ini udah kering dari tadi ya. Ini baru mau kering tapi belum kering-kering. Kita akan buat aksesoris di bagian samping-sampingnya sini. Langsung aja check it out. Nah guys, buat langkah keempat seperti yang aku paparkan tadi, ini ada kertas asturo. Nanti mungkin aku akan potong kecil-kecil. Lalu ada beberapa jenis hewan di sini. Ada kambing, ada sapi dan kawan-kawannya di sini. Nanti aku liatin gimana prosesnya aku buat, terus aku tempelin ke bagian jamnya. Oke? Hai guys, selamat datang di langkah keempat, yaitu membuat aksesoris buat kanan kiri si jam dinding. Nah ini aku udah ambil beberapa bagian dari kertas asturo yang super besar ini. Nih kayak begini nih, dipotong kecil-kecil kayak gini. Hai guys, kita lanjut untuk pembuatan aksesorisnya. Yang pertama kita gunting double tip segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu kemudian kita taruh atau kita tempelkan di bagian kepala hewan yang lucu ini. Kita tempelkan dengan hati-hati ya. Lalu kalau sudah seperti ini, dibuka kertas double tipnya dan ditempelkan ke kertas asturo yang sudah aku potong-potong kecil tadi, tapi disisain ya. Nanti akan ada reminder di sini, kalian bisa pause dulu videonya dan lakukan hal yang sama untuk semua kepala-kepala hewan lucu ini yang nantinya akan ditempelkan di samping-samping jam dinding seperti itu. Hai guys, ini udah jadi begini ya. Dan ini tuh disisain nih, seperti yang kalian lihat nih, ada sisa double tip yang nantinya akan ditempelkan jadinya kayak gini. Ini dan ininya tadi. Nah jadi gini, nanti per jam, misalkan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, nanti kalian lihat aja jadinya gimana. Oke? Nah guys, sebelum itu kita akan membuat boros dan bilangan di jam dindingnya. Hai guys, jadi ini tadi aku bikin dari bagian kertas asturo yang udah dipotong-potong jadi 2 bagian dan ditulisin jam sama menit. Nah nanti gunanya ini ada pin yang udah aku masukin ke tengah-tengah si kedua piringnya ini udah ada 2 piring ya, bisa dilihat. Nah ini nanti bisa diputar gini, misalkan mau jam 12 lewat 35, jadi nanti begini 12 lewat 35. Jadi misalkan mau jam 1 lewat 35 gini ya. Oke. Kemudian aku mau gunting per jamnya. Jadi misalkan jam 1 nih aku gunting jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 seterusnya biar bisa dibuka nantinya. Kita lihat. Oh, di sini misalkan bagian jam 1 itu menitnya 05, terus yang jam 2 itu menitnya ke 10, terus 15 sampai akhirnya ke 60 atau 00, yaitu ke jam yang menunjukkan angka 12 seperti itu. Oke, akan aku tunjukkan gimana caranya ngebuat. Nah gini ya guys, jadinya jadi misalkan yang 1 nih jadinya seperti ini, jadinya nanti tuh bisa dibuka nih 1, 2, jadinya nanti si siswa itu bisa lihat, oh kalau misalkan jarum jam panjang itu nunjuk ke angka 1, itu tuh lebih berapa menit sih, nanti siswa bisa lihat. Yuk kita tarik, yuk tarik. Nah di sini ada kayak berapa menit seperti itu. Nanti cara kerjanya gini ya, misalkan
ini aku menuju ke arah jam 9 lebih 15 menit. Gini ya, 9 lebih 15 menit. Jadi nanti caranya gini dibuka. Oh, berarti lebihnya 15 menit gitu. Jadi misalkan kita putar lagi nih. Menitnya, jamnya tetap di sini. Menitnya ke 30. Jam 9 lebih berapa ya kira-kira? Oh, lebih 30 menit gitu nih. 30 menit seperti itu. Hai guys, langkah selanjutnya aku mau masang ini di bagian-bagian jamnya. Oke, aku lanjut. Aku udah taruh double tape di sini. Ini mana sih? Nih. Dan jadinya kayak gini. Nih. Atau kalau mau lebih bagus lagi, bener-bener dikuatin ya bagian ininya. Alright, udah jadi ini bagian samping. Dan lakuin hal yang sama ke seluruh permukaan jam dinding ini. Oke, aku cepetin aja. I'll be right back. Ini ya guys, jadinya nih. Terus caranya tuh gini. Tempelin ke angka 8-nya. Kan udah. Terus tarik ke bagian belakang. Buah. Dan kita potong karena apa namanya? Bener-bener panjang banget ini. Kita potong segini. Kemudian taruh dulu. Kita ambil double tip, kita potong segini. Segini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Lalu kita tempelkan ke sini. Dari sini kita tempelkan ke sini. Lalu kita ambil kertasnya. Ini. Terus kita tempelkan gini. Jadi deh, nih. Bentuk oval. Lainnya di sini ngumpul. Ayam, ada rubah, ada serigala, kelinci, sapi, kambing, dan yang lain sebagainya gitu ya. Cara meletakkan si boneka-bonekanya ini, kepala-kepala hewan lucu ini di sekitaran jam dinding. Aku beresin dulu ya. Nah, hai guys, jadi udah jadi semua ya. Sapi, jam 2 kambing, jam 3 kelinci, jam 4 beruang, jam 5 itu ada rubah, jam 6 ada tupai, jam 7 ayam, jam 8 burung hantu, jam 9 katak, jam 10 rusa, jam 11 sapi, jam 12 panda. Jadi nanti siswa tuh gak bakal bosen kalau lihat yang kayak gini nih, warna-warna kayak gini. Kesukaan biasanya yang perempuan juga, yang laki-laki pun bisa senang kayak gini. Terus mereka juga lihat nih, ada banyak banget hewan di sini yang nemenin mereka belajar tentang waktu gitu. Nah, ini udah selesai ya guys. Ini step terakhir, yaitu pengecekan aja bagian mana yang belum benar-benar rapi, itu nanti dicek kemudian dirapiin. Habis ini kita ke cara menggunakan media pembelajaran ini. Nah guys, untuk cara menggunakan si jam hewan ini, aku namain jam hewan karena nih di samping-sampingnya ada kepala-kepala hewan yang lucu. Jadi misal nih, kita mau lihat nih, satu persatu di balik jam-jam itu tuh ada menit yang tersembunyi. Nah, gimana ya biar kita tuh bisa tahu
jam berapa lebih berapa menit. Nah, misal aku ngarahin menitnya ke 3, terus jamnya ke angka 1. Nah, ini ya. Menit ketiga nih, menit yang ada di 3 ini sama jam yang di angka 1. Ini menit di angka 3, jam di angka 1. Sekarang kita mau lihat jam 1 kalau di angka 3 menitnya lebih berapa menit ya? Oke, kita buka bagian kelinci. Kelinci buka ya. Oke, kita buka bagian kelinci dan voila, 15 menit. Jadi kalau seperti ini, jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 3, berarti jam 1 lebih 15 menit. Dah, kita tutup lagi. Lalu kita mau lihat lagi nih yang lain. Misalkan jam di angka 3 dan menit di angka 6. Nah, lebih berapa menit ya nanti? Jam 3 lebih berapa menit ya? Oke, kita buka bagian si tupainya, tupai gemoy. Kita buka dan voila, ini lebih 30 menit. Kelihatan kan? Ya, lebih 30 menit. Jadi kalau kayak gini menunjukkan jam 3 lebih 30 menit. Seperti itu cara menggunakan jam hewan ini gitu. Nah guys, kalau misalkan kalian udah tahu gimana cara pakai jam hewan ini, kalian bisa praktek kok media pembelajaran. Pembuatannya tuh gampang banget. Kalian tinggal niru apa yang aku buat di sebelum ini. Aku menjelaskan langkah per langkah untuk membuat misalkan hewan-hewannya, kemudian aku ngecatnya gimana, lalu aku nulisin ininya gimana. Dan for your information, ini aku tambahin 1 piring lagi. Jadi kan aku cuma 2, ini aku tambahin 1 piring lagi, jadinya 3 ya. Kalian bisa lihat nih, kalian bisa lihat ya kan, 1, 2, 3. Ini ada 3 karena nanti bagian sini tuh buat tumpu guys, biar ininya tuh nggak bener-bener letoy banget gitu loh. Kan ini semua digunting ya, yang menit iya, yang jam iya. Jadi ini buat tumpu aja. Yang terakhir, piring terakhir ini nggak usah digunting-gunting. Ini cuma tinggal di sini aja buat nempelin yang ini juga gitu, buat nempelin yang ini juga gitu. Seperti itu. Nah guys, aku kira cukup sekian buat cara penggunaannya. Sama kok semua, itu aja cara menggunakannya ya. Ini bisa dipegang gini juga karena ini. Dan kalau kalian mau lebih safety lagi, bisa di sini dikasih kayak semacam tisu yang di ini atau dikasih semacam gabus. Nah itu biar lebih safety lagi buat anak-anak, dikasih gabus. Enak kok cara membuat jam hewan ini gitu. Sekian aku jelasin jam hewan ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu nih aku buat media pembelajaran super heboh ini buat anak kelas 2 SD yang aku yakin mereka bakalan pengen banget belajar sama kalian karena kalian punya jam hewan. Adik, sekarang jarum pendek di angka berapa? 7. Jarum panjang di angka? Yuk, sekarang taruh di jam hewan ini. Udah benar jam 7. Terus menitnya ke 3.
aja. Sekarang dibuka bagian kelinci. Yuk dibuka kelincinya. Dibuka. Ada angka berapa ya nanti? 15. Berarti jam 7 lebih 15 menit. Ya. Nah guys, thanks for watching. Terima kasih banget kalian udah nonton sampai detik ini di video ini sekarang ini. Karena ini udah di penghujung acara, di penghujung tutorial. Dan don't forget to like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang lagi bingung nih mau buat medium belajarnya bagaimana sih yang harus berangkat dari kehidupan sehari-hari. Nah, bisa contoh jam dinding yang aku buat ini dan beberapa bahan dan alat tuh sebenarnya tuh mudah dicari seperti itu. Gak perlu pakai seperti piring yang di sini, itu nggak perlu. Kalian bisa buat dari karton atau buat dari kardus atau lebih kreatif lagi, jangan kayak saya yang kurang kreatif. Dan itu aja sih sebenarnya. Bye bye.